sosial terhadap fakir miskin dan anak-anak terlantar, sebagaimana termaktub itu Pak dalamnya dipelihara oleh negara. Kemudian setelah kita cek bahwa ada memang di anggaran operasional dinas sosial ini, yaitu di swaklola, memang ada sekitar 100 juta lebih. Nah, pertanyaannya, kenapa baru setelah diviralkan hal ini baru dilaksanakan oleh dinas sosial? Karena sepengetahuan kami Pak, mungkin Pak Riyadi ini dipilih oleh Bupati untuk memimpin dinas sosial ini karena Bapak mungkin dianggap berdekatan dengan masyarakat. Karena dinas sosial ini kan langsung dia berkenaan dengan masyarakat. Setelah kita cek memang yang diupload dan diinput dalam sirup, dinas sosial ini terlalu banyak proyek-proyek, tetapi untuk mengarah kepada bidang sosial itu sangat kurang. Itu terbukti pas kita cek bahwa anggaran operasional untuk anak-anak terlantar masih sedikit. Tapi mana juga tentang perlindungan perempuan. Sampai sekarang juga dinas sosial ini belum ada posko pengaduan terhadap anak, diskriminasi terhadap perempuan. Nah ini yang kita pertanggungjawabkan. Dan juga untuk item tambahan yang kita tanyakan itu tentang 4.000 kg daging sapi. Nah itu memang program Bapak Bupati. Kemudian ini kita apresiasi ini. Dan kita juga pertanyakan sejauh mana ini sudah dilaksanakan. Memang itu sudah dilaksanakan, tetapi kami minta itu, mohon Pak, itu dipaparkan kepada kami terkait hal ini Pak. Mungkin itu saja sih Pak. Tetapi kami sampaikan ini, mohon berbasis dokumen Pak. Jangan kita bilang nanti bahwa ini adalah hak aktif lah segala macam. Karena itu memang undang-undang yang mengharuskan itu. Jadi itu saja sih Pak, poin pertanyaan dari kita. Intinya yang menjadi masukan ini adalah sebuah catatan penting dari kami. Yang pertama, kalau penanganan fakir miskin itu benar, fakir miskin dan anak terlantar itu pelaksanaannya belum secara keseluruhan. Yang masih kami tangani adalah anak terlantar yang tergabung di dalam LKS. LKS anak ada 5 atau 7 LKS termasuk 19 saudara. Nah itu yang belum kita santuni. Jadi sesuai dengan program Bapak Bupati, anak-anak terlantar yang dihimpun di LKS anak ini kita lakukan Pak setiap bulan, tapi berikan tentunya 3 bulan sekali. Karena begitu biasanya. Itu ada di atau media, ada yang tentang Isyana ini, ada yang di Sibari tempat kita terpanggil di rumah. Jadi kalau kita kan berikan konsep anak terlantar itu tidak harus muslim. Semua yang anak terlantar yang tergabung dalam PKS wajib diperhatikan. Kemudian masalah penanganan di lapangan yang di jalan ini kita belum laksanakan. Kenapa? Karena itu lintas sektoral. Dan di PABBD ini kita sudah masukkan untuk honor tim pelaksana. Karena setiap kita mau melibatkan katakan lapor, Polres, kemudian LSM, aktivis, Satpol PP, kesehatan, dinas perhubungan. Kalau udah masuk dalam sebuah tim, begitu turun harus siapkan jeripayanya gitu. Dan itu sudah ditanggalkan di PBB. Makanya di PBB ini insya Allah akan terlaksana gitu. Kenapa baru kemarin terlaksana? Ya memang di PBB di Oktober. Bukan karena dikritisi baru kerja, enggak. Kita bekerja sesuai dengan jadwal. Itu yang Bapak maksudkan ini kan, yang kita maksudkan ini memang sudah ada anggaran itu Pak. Iya. Ada anggaran itu yang diswakolakan, itu dimulai dari Februari. Pertanyaannya, anggaran operasional untuk penanganan lansia ya kan, lansia, nama item lansia dan juga penanganan anak terlantar itu kan digabung tuh Pak. Iya. Sekitar 100 jutaan lebih. Iya. Ya kan? Jadi untuk anggaran ini sebenarnya untuk apa? Kan gitu Pak. Makanya kita pertanyakan ini. Mohon maaf Pak, kalau kita bicara soal apa regulasi, TPP Bapak ini, TPP, SPPD Bapak itu dari dana pabrik loh Pak.
Jadi kenapa persoalan ini tidak ditangani dengan baik? Karena kalau kita melihat di KPKP masih ada anak-anak yang baru-baru ini. Nanti kalau misalnya itu kenapa harus kabit-kabit Bapak? Kenapa harus kabit? Kalau memang itu datanya ada di kepala bidang, kan Bapak bisa bicara, tapi input datanya dari mereka. Jadi seolah-olah kabit ini yang kepala dinas. Begini tidak, kalau itu kita kan ada 3 bidang menjadi 1. Nah, tak mungkin kepala dinas itu harus turun semua dalam bidang-bidang tadi. Kita selalu berikan arah kepada mereka. Karena bidang-bidang ini banyak, 5 bidang ya. Beda dengan yang lain, dan 3 bidang. Paling banyak kalau kesehatan 4 bidang. Kita 5 bidang. Nah, maka sebagai kepala bidang harus mampu menjadi kepala dinas bidang itu. Nah, kalau memang ada hal yang belum konsultasi, kalau pas saya ada, saya terus turun sama. Nah, jadi masalah sekarang dengan kondisi seperti ini, saya nggak mungkin terus tetap di hal yang itu. Kita hubungan keluarga tetap ada. Yang harus panggil Pak Bupati, dampingi beliau segala macam. Maka setiap saat bidang harus ready. Kalau itu pertanyaannya, maka kalau dituntut saya harus hadir dan harus tetap mendampingi bidang, apapun yang kepala bidang. Maksud saya bukan seperti itu Pak. Maksudnya pada saat awak media lah mencoba mengonfirmasi Bapak, kemudian kabitnya yang Bapak arahkan selalu ke kabit-kabit. Jadi seolah-olah Bapak abstain terhadap informasi tadi kan gitu. Kalau udah cerita teknis, yang tahu teknis itu bidang. Karena bidang itu sebagai pejabat teknis pelaksana kegiatan PPTK.